Apa tuh Ibu? Jadi Ibu datang di sini untuk melakukan bimbingan praktikal. Jadi jadi sebelumnya kan adik-adik sudah pernah kan? Oke. Sebelum kita mulai bimbingan praktikal kita, lebih baiknya kita diawali dengan doa. Nah, di sini Ibu akan memimpin doa untuk kita. Jadi harap adik-adik yang beragama lain menyelesaikannya agar Ibu berdoa menurut keyakinan itu kesehatan. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendedikasikan melalui tentang dari awal tengah hingga berakhirnya. Doakan Tuhan haleluya. Amin. Adik-adik bisa tahu topik yang akan kita bahas di meditasi kali ini? Jadi topik kita bisa berpikir kritis dan logis. Ya, bisa berpikir kritis dan logis. Jadi Ibu akan menyampaikan tujuan kita melakukan bimbingan praktikal ini. Jadi tujuan kita yang pertama itu adalah diharapkan kepada adik-adik mampu menguraikan cara berpikir yang kritis dan logis itu seperti apa. Tujuan yang kedua, adik-adik bisa mampu merespon cara berpikir yang kritis dan logis. Lalu tujuan yang ketiga itu adik-adik bisa menerapkan cara berpikir yang kritis dan logis dalam kehidupan adik-adik sehari-hari atau di saat adik-adik sekolah. Baik, sebelum kita masuk ke tahap inti, kita akan bermain game. Ada yang mau sumbang game? Ibu yang pimpin saja. Yang game mundur. Oke. Ibu akan memimpin game kita. Itu game tembak. Kalau Ibu bilang tembak, adik-adik yang nggak kena. Kalau Ibu bilang do, adik-adik nggak bilang ini. Mengekspresikan kalau adik-adik terkena tembak itu out. Oke, adik-adik sekarang berdiri. Ayo berdiri sesuai. Ayo. Iya, kita panggil dari sini dulu saja. Oke, yang sakit duduk, yang sehat berdiri. Oke, kita mulai. Go. Awal. Galak. Kanan. Go. Out. Sebenarnya kan ini kok sekali ya. Ayo pelan-pelan. Yang semangat ya adik-adik. Tembak. Ada yang masih ingat tadi topik kita apa? Ya, berpikir kritis dan logis. Jadi adik-adik sudah tahu berpikir kritis itu seperti apa? Ayo, ada yang sudah tahu berpikir kritis itu seperti apa? Cara berpikir yang menemukan maksud. Ada lagi yang tahu? Halo. Ya, silakan. Karena saya di mana? Bagaimana? Di situ orangnya yang salah teliti. Ya, benar. Orang yang terlalu. Oke, jadi berpikir kritis di sini adalah upaya pendalaman kesadaran serta kecerdasan membandingkan dari beberapa masalah yang sedang dan yang akan terjadi, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan gagasan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Oke, baik. Jadi berpikir kritis juga mengandung makna sebagai proses penilaian dan pengambilan keputusan yang penuh pertimbangan
maksimal terus kita akan selalu konsisten. Ya, maksimal. Ya. Kalau dari saya itu manfaat dari berpikir kritis itu kita dapat menemukan akar permasalahannya, terus dapat menyimpulkan dan juga dapat menyelesaikan persoalan. Ya, benar sekali. Jadi manfaat dan berpikir kritis itu yang pertama itu memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif. Jadi saat adik-adik menerima pelajaran, adik-adik bisa memiliki banyak alternatif jawaban dan adik-adik punya ide kreatif jika adik-adik berpikir kritis. Nah, yang kedua itu manfaat yang kedua itu mudah memahami sudut pandang orang lain. Nah, di saat salah satu dari teman adik-adik memberikan pendapatnya, adik-adik bisa memahami sudut pandang adik-adik dari pendapat teman tersebut. Yang kedua itu menjadi rekan kerja yang baik. Nah, menjadi rekan kerja yang baik di sini, ketika adik-adik nanti disatukan dalam satu kelompok, adik-adik karena sudah bisa berpikir kritis, adik-adik bisa bekerja dengan baik di dalam satu kelompok itu. Adik kelompok kenapa? Ya, yang berikut lebih mandiri. Nah, jika adik-adik bisa berpikir kritis, adik-adik bisa lebih mandiri. Adik-adik tidak perlu bantuan orang lain lagi. Jadi tidak perlu menanyakan ini itu, tidak perlu lagi teman karena adik-adik sudah bisa berpikir kritis dan logis. Yang berikut sering menemukan peluang baru. Nah, jika adik-adik berpikir kritis, adik-adik juga mampu memiliki peluang yang baru. Nah, peluang yang baru di sini adik-adik kan berpikir kritis, jadi berpikir dari sebuah masalah itu bisa adik-adik dapat peluang. Adik-adik dapat peluang yang baru dari masalah tersebut atau apa namanya jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, yang berikut itu meminimalkan salah persepsi. Nah, jika adik-adik juga bisa berpikir kreatif, nah adik-adik bisa meminimalkan salah persepsi. Yang salah persepsi ini misalnya adik-adik menemukan sebuah masalah dan mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Nah, adik-adik bisa berpikir masalah tersebut ini bisa berpikir dengan meminimalkan salah persepsi. Jadi adik-adik bisa berpikir kreatif, kritis dengan meminimalkan persepsi-persepsi yang telah adik-adik dengar. Yang berikut tidak mudah ditipu. Nah, jadi kalau adik-adik itu tidak bisa berpikir kritis, adik-adik tidak mudah ditipu. Karena adik-adik tidak mudah ditipu. Oke, yang berikut proses berpikir kritis secara individu. Adik-adik tahu proses berpikir secara individu itu seperti apa? Memikirkan diri sendiri. Proses berpikir kritis secara individu. Jadi yang pertama itu kenali masalah. Jadi adik-adik harus mengenali dulu masalah tersebut. Dengan mengenali masalah tersebut, adik-adik bisa berpikir kritis dengan masalah yang terjadi. Lalu yang kedua, tentukan prioritas. Nah, dari masalah yang terjadi, adik-adik bisa menentukan prioritas mana yang harus didahulukan. Yang ketiga itu kumpulkan informasi. Jadi dalam proses berpikir kritis juga adik-adik membutuhkan informasi. Jadi misalnya adik Angel perlu informasi dari adik Rio. Itu juga sebaliknya. Yang berikut itu kenali persepsi yang muncul. Seperti tadi yang telah dijelaskan di awal. Analisis data di sini sama halnya dengan kumpulkan informasi. Lalu yang terakhir itu buat keputusan atau kesimpulan. Materi ibu hanya sampai di sini. Adik-adik ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah ibu jelaskan tadi? Ya, silakan. Oke, baik Ibu. Jadi di dalam kita melakukan sebuah tindakan, kita harus berpikir kritis karena manfaat dari berpikir kritis itu kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Ya, ada lagi
buang kontrol dan